Recording is on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Maulana dengan NIM 23317300027. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban mata pertanyaan dari mata kuliah Etika Profesi Bidang TI. Pertanyaan: Undang-Undang Telekomunikasi di Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi. Jelaskan bagaimana penerapan pasal-pasal penting dalam undang-undang ini. Misalnya pasal 22 dan pasal 32 dapat melindungi privasi pengguna di era digital. Berikan analisis terhadap kasus penyalahgunaan data yang sering terjadi di Indonesia dan evaluasi efektivitas hukum ini. Saya mengambil acuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan dengan referensi jurnal analisis tanggung jawab hukum penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap kerahasiaan data call record pengguna layanan perspektif hukum telekomunikasi, dan dengan kasus data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat diduga telah dibobol hacker. Selanjutnya, penerapan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Yang pertama, pasal 2 dan 3. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil, merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuannya adalah mendukung persatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. Yang kedua, pasal 4. Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Yang ketiga, pasal 18. Penyelenggara wajib mencatat atau merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi pengguna. Berdasarkan jurnal, pasal ini menjadi dasar pengelolaan call data record untuk pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas bagi pengguna. Yang keempat, pasal 22. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan atau jasa telekomunikasi. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 600 juta. Selanjutnya, pasal 40 dan 41. Undang-undang melarang penyadapan informasi dalam bentuk apapun. Berdasarkan referensi penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua jenis perekaman. Perekaman pemakaian fasilitas seperti rincian tagihan yang bersifat wajib dan perekaman informasi tertentu sesuai peraturan yang berlaku, seperti rekaman percakapan. Selanjutnya, pasal 42. Pasal ini sangat krusial di mana penyelenggara wajib merahasiakan informasi pengguna, namun terdapat pengecualian untuk proses peradilan pidana di mana informasi dapat diberikan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik untuk tindak pidana tertentu. Selanjutnya, pasal 56. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi.
pasal 40 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan jurnal juga menekankan bahwa sanksi ini mencakup penyelenggaraan yang gagal mematuhi standar perlindungan data. Selanjutnya analisis kasus dugaan kebocoran 4,6 juta data warga Jawa Barat. Kasus ini bermula dari klaim akun peretas Digital Ghost yang mengaku menguasai data pribadi milik jutaan warga Jawa Barat. Meskipun pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo membantah adanya kebocoran dan menyatakan klaim tersebut tidak valid, isu ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keamanan cyber daerah. Berikut analisis dari kasus kebocoran data warga. Yang pertama, jika kebocoran terjadi di sisi penyedia layanan, mereka memiliki tanggung jawab hukum signifikan untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Berdasarkan jurnal juga menyatakan bahwa kegagalan menjaga kerahasiaan data dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Yang kedua, dampak penyalahgunaan yang terjadi adalah data seperti nomor telepon dan identitas. Data ini sering disalahgunakan untuk pengiriman pesan spam atau scam yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna. Selanjutnya, evaluasi efektivitas hukum yang dapat diterapkan. Yang pertama, memerlukan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Ketidaksinkronan antara klaim peretas dan bantahan instansi menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi dan transparansi kepada publik. Yang kedua, memerlukan penguatan terkait regulasi dan peran lembaga guna untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan data. Sekian jawaban dari pertanyaan pada mata kuliah Etika Profesi Bidang TI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.